Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada. Seperti biasa, yang belum subscribe silakan di subscribe channel yang paling mantap ini kawan. Baik, di sini saya akan menyampaikan informasi terkait kegiatan aksi buruh besok ya, tanggal 14 Januari 2022. Saya ambil dari media online repolita.com dengan judul "Besok ini 50.000 buruh akan geruduk DPR tolak total Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja." Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) akan melakukan aksi besar-besaran dengan mengerahkan 50.000 buruh di DPR pada Jumat 14 Januari 2022. Aksi tersebut dilakukan KSPI untuk menyatakan sikap menolak total Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Demikian Presiden KSPI periode 2022-2027 Said Iqbal dalam keterangannya di Hotel Grand Cempaka Jakarta Pusat Kamis 13 Januari 2022. Langkah terakhir yang akan diambil KSPI, akan ada aksi besar-besaran terkait dengan penolakan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja tanggal 14 Januari 2022 pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. 50.000 buruh berkumpul di DPR RI dan secara serempak puluhan ribu buruh di seluruh Indonesia, ujarnya. Said lebih lanjut menuturkan jika DPR dan pemerintah tetap memaksakan untuk membahas Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja, maka kata Said sesuai hasil Kongres KSPI akan melakukan aksi bergelombang secara terus-menerus. Dan pada satu titik, Kongres KSPI memutuskan mogok nasional yang akan dikeluarkan oleh Dewan Eksekutif Nasional ketika Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja tetap dibahas, ucapnya. Tak hanya itu, Said mengungkapkan KSPI bersama partai buruh dan elemen buruh lainnya juga tidak akan hadir ke DPR jika dipanggil untuk RDPU ataupun bentuk-bentuk rapat lainnya. Karena selama menggunakan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja isinya sama, kami menolak hadir, kata Said. Oleh karena itu, KSPI berharap DPR dan pemerintah mengubah Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Kemudahan Berinvestasi. Jadi silahkan diatur dalam Undang-Undang Kemudahan Berinvestasi berbentuk Omnibus Law, silahkan. Jadi benar-benar Omnibus Law yang diminta oleh KSPI adalah Omnibus Law Kemudahan Berinvestasi, ucap Said. Dengan mengeluarkan segala hal klaster, pasal, ayat, butir yang berhubungan dengan kepentingan orang banyak, kaum buruh, tani, nelayan, aktivis, lingkungan dan HAM, pekerja kecil, orang miskin dan sumber daya alam, PRT, buruh migran dikeluarkan, tambah Said. Nah, inilah kawan situasi ya. Besok akan ramai berarti di Jakarta hari Kamis. Karena memang setelah saya mengikuti perkembangan Undang-Undang Omnibus Law ini, memang banyak yang dirugikan, banyak sekali yang dirugikan ya. Nah, dan ini sudah terasa oleh kaum buruh ya, saudara-saudara kita yang sekarang menjadi pejuang keluarga di pabrik-pabrik, dan banyak sekali ketimpangan. Termasuk yang paling terakhir ini adalah kenaikan UMP ya, UMP 2022. Kalau kita ambil di Jakarta kalau menyesuaikan dengan Undang-Undang Omnibus Law, maka kenaikannya tidak banyak ya. Tapi untung Gubernur DKI Jakarta Pak Anies sebagai kepala pemerintah di Jakarta ikut di dalam mengatasi permasalahan upah buruh, maka naiklah dia ya sekian persen. Nah, itu walaupun banyak yang menentangnya. Nah, inilah Omnibus Law, bahkan
banyak yang menolak Omnibus Law ya. Jadi kalau saya secara pribadi mendukung ini. Gue dukung banget nih yang begini-begini. Ya, karena saya belum masuk buruh jadi belum bisa turun. Seandainya mungkin saya ini nasional ya, gabungan buruh mahasiswa yang lain, mungkin saya ikut aksi kali. Ya saya ikut aksi lah kalau nasional. Tapi ini khusus buruh ya. Ini demi masa depan. Jadi ternyata setelah dipraktekkan Omnibus Law ini malah banyak merugikan daripada yang menguntungkan. Jadi saya mendukung secara pribadi. Bagaimana dengan sahabatku, saudaraku yang nonton video ini? Apakah ikut mendukung ya kegiatan buruh ini dalam rangka untuk tolak total Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja? Silakan berikan di sini. Karena di komunitas peta ini kan banyak juga buruh, banyak ya, di komunitas saya ini banyak buruh ya, maka mereka ada yang turun ke lapangan ya, buruh. Nah kita akan lihat perkembangannya besok. Nah semoga besok ini tidak terjadi hal-hal yang tidak diharapkan kawan ya. Yang penting perwakilan rakyat mau mendengar suara rakyatnya. Ya kalau bisa perwakilan DPR itu keluar dari ruangan DPR, temui itu yang aksi dan sampaikan. Ya, keluar dari gedung itu, keluar sama-sama. Kalau bisa seluruh perwakilan partai politik yang ada di Senayan itu keluar. Jangan di saat mau pemilu baru nyari suara buruh, nyari suara rakyat, tapi di saat rakyatmu mau mendatangi kalian, kalian malah mempagari dengan polisi. Ya kan, saya yakin kalau anggota dewan yang terhormat ini ada perwakilannya menemui buruh, pasti kondusif, saya yakin itu. Dan tentunya apa yang diharapkan, karena yang pertama kali merasakan dampak yang paling signifikan memang buruh. Tapi bukan berarti di luar buruh tidak berdampak, pasti juga ikut berdampak. Pasti. Ya, maka tolong ya paling tidak yang tidak bisa turun ya bantulah, doakan biar kegiatan ini lancar kawan. Ya karena ini ranahnya buruh. Tapi kalau di aksi nasional gabungan ya insya Allah saya juga ikut ya untuk menolak undang-undang Omnibus Law ini. Ya. Silakan kawan berikan pendapatnya dan berikan supportnya kepada saudara kita yang akan aksi besok ya. Semoga tidak terjadi apa-apa dan semua berjalan lancar dan harapannya bisa terwujud. Dan silakan memberikan pesan juga, tapi hindari kata-kata yang bersifat kebencian, hinaan, cacian, makian, merendahkan maupun meremehkan yang lainnya. Terima kasih bagian videonya kawan. Hidup buruh. Hidup buruh. Salam hormat buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.